Perkenalkan, nama saya Kail Askapuluman dari kelas 10-3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas video sejarah yaitu Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam sumber Tiongkok pada masa dinasti Tang, kerajaan ini dulunya bernama Holing dan memiliki peran penting pada perkembangan agama Buddha di Nusantara. Sekarang kita akan masuk ke masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi pada masa pemerintahan Ratu Shima. Ia adalah seorang pemimpin yang terkenal tegas dan menjunjung tinggi kejujuran. Pada masa ini, Kalingga menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai di pesisir utara Jawa. Lalu, hasil bumi seperti emas, perak, gading gajah, dan hasil bumi lainnya menjadi komodis utama. Serta hubungan dengan luar negeri khususnya Tiongkok berkembang pesat. Lalu agama Buddha juga menjadi berkembang dengan terbukti datangnya pendeta Tiongkok untuk belajar dan menerjemahkan kitab suci. Sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga. Menganut sistem monarki atau kerajaan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau ratu. Ciri-ciri pemerintahannya yang pertama adalah dipimpin oleh raja atau ratu yang berkuasa penuh. Kemudian yang kedua adalah memiliki pusat pemerintahan atau ibu kota yang dilindungi oleh benteng kayu. Kemudian yang ketiga adalah raja tinggal di istana besar bertingkat dengan atap daun aren. Kemudian yang keempat adalah hukum ditegakkan dengan sangat tegak, khususnya pada masa Ratu Shima. Kemudian yang terakhir dan kelima adalah ada peran tokoh agama terutama dalam perkembangan Buddha. Sekarang kita akan masuk ke peninggalan Kerajaan Kalingga. Walaupun bukti-bukti sejarahnya terbatas, tetapi terdapat beberapa peninggalan penting yang ada di Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Ditemukan di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah, kemudian ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Dan peninggalan ini juga berisi tentang mata air suci yang jernih, serta menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha. Yang kedua ada Berita Tiongkok atau cerita isi. Menyebut Kalingga sebagai Holing, kemudian menggambarkan kehidupan masyarakat, perdagangan, dan agama, lalu menjadi sumber utama sejarah Kalingga. Kemudian yang ketiga ada tradisi dan cerita rakyat. Peninggalan ini berisi tentang kisah Ratu Shima yang adil dan tegas, kemudian menunjukkan nilai moral pada masyarakat saat itu. Kemudian yang keempat ada situs dan wilayah dugaan. Peninggalan ini diperkirakan berada di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Lalu peninggalan ini belum ditemukan pusat kerajaan secara pasti. Dan yang kelima ada Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto adalah batu andesit yang ditemukan di Batang, berisi tulisan Melayu kuno mengenai silsilah keluarga Dapunta Selendra. Dan yang keenam ada Candi Angin. Candi Angin terletak di Desa Tempur, Jepara. Struktur candi ini unik karena terbuat dari susunan batu tanpa semen yang tetap kokoh meski berada di ketinggian yang diterpa angin kencang. Yang ketujuh ada Candi Bubrah. Candi Bubrah adalah candi yang memiliki dua versi lokasi. Satu di kawasan Prambanan, Klaten, dan satu lagi di Jepara yang berfungsi sebagai gapura menuju Candi Angin. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di Kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah masyarakat hidup dari perdagangan, pertanian, dan hasil alam. Lalu yang kedua, masyarakat sudah mengenal teknologi sederhana seperti membuat arak dari nila kelapa. Lalu yang ketiga yaitu kehidupan sosial diwarnai dengan nilai kejujuran dan disiplin yang tinggi. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah agama Buddha berkembang dan berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan awal di Jawa yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan, hukum, dan penyebaran agama Buddha. Meskipun sumbernya terbatas, tapi nilai-nilai seperti kejujuran dan ketegasan hukum yang diwariskan tetap menjadi pelajaran penting hingga saat ini.